Mobil apaan ini? Kamu mau kasih Cynthia mobil bekas, ha? Gak boleh. Kamu buang aja mobil butut ini. Saya gak akan nerima mobil ini. Tapi mobil ini masih layak pakai, Bu. Walaupun bekas, mobilnya masih bagus. Yang penting Cynthia nggak kepanasan. Untuk syarat yang lain masih saya usahakan, Bu. Bagus dari mananya sih? Ini jelek, saya nggak suka. Anak saya itu harus dapat mobil baru. Anak saya juga masih terjaga ya. Bisa-bisanya ngasih mobil bekas gini. Nggak ada. Sana, bawa pergi. Bu, ibu ngomong apa sih? Aku nggak masalah Rusdi ngasih aku mobil ini. Mobilnya masih layak pakai. Ini masih bagus. Aku suka sama mobil ini. Duh, pamer terus ya Jeng kerjaannya. Awas, uang sama emasnya bisa berubah jadi abu gosok. Nanti nangis. Gak punya ya? Gak mampu ya? Jadi bisanya cuma ngata-ngatain kayak tadi. Aduh, saya tuh kasihan banget sama orang kayak Bu Naya. Karena bisanya cuma ngatain orang tanpa melihat diri sendiri. Mampu kok, cuma saya nggak suka pamer kayak Bu Ista. Semua perhiasan yang saya miliki ada banyak di rumah. Lebih baik disimpan daripada dipakai cuma buat pamer aja. Aduh, bingung deh. Punya duit selalu banyak. Sampai-sampai gak tahu caranya buat ngabisinnya. Padahal perhiasan juga udah banyak. Tapi uangnya gak habis-habis. Bu Ista, saya dengar-dengar Cynthia mau dilamar ya, Bu. Kapan acara lamarannya, Bu? Apa mau pakai acara gede-gedean atau cuma keluarga besar aja? Kalau soal itu kayaknya cuma keluarga aja, Pak. Nah, pas nikah nanti harus gede banget acaranya. Dan keluarga besan harus ngasih uang 200 juta untuk acara meriah itu. Apa? 200 juta? Keluarga Rusdi itu kan keluarga sederhana, Bu. Bukannya saya merendahkan keluarga Rusdi, tapi ini terlalu berat bagi mereka, Bu. Gini ya, Pak Yato. Cynthia anak saya satu-satunya. Saya nggak mau kalau dia dapat mahar yang sedikit. Mahar itu kan tanda keseriusan. Kalau si Rusdi miskin itu cinta dan serius kepada anak saya, ya dia harus mampu dong, Pak. Tapi ya nggak harus gede juga, Bu. Kehidupan setelah menikah itu lebih banyak pengeluaran lagi, Bu. Nah, lebih baik uang mahar jangan banyak-banyak. Sisanya buat kehidupan mereka selanjutnya aja, Bu. Benar kata Pak Yato, Bu. Besar atau kecilnya mahar itu nggak terlalu penting. Yang penting itu cinta mereka berdua. Saya nggak mau ya anak saya jadi bahan omongan orang, Bu. Apalagi kalau anak saya dibawain mahar yang kecil. Mau ditaruh di mana muka saya, Bu? Bu Ista, ini bukan waktunya gengsi, Bu. Percuma Cynthia dapat mahar gede, tapi kalau cinta Rusdi ke dia kecil ya percuma, Bu. Cinta itu nggak penting, Pak. Yang penting itu harta. Hidup bukan soal cinta, tapi soal harta. Hati-hati, Bu, jangan terlalu menekan keluarga besan. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Takutnya calon besan Ibu berubah pikiran, Bu. Bodoh amat, saya nggak peduli. Yang penting itu harta dan kemewahan. Berhubung lamaran sudah diterima, kita langsung membahas tanggal pernikahannya saja, karena lebih cepat akan lebih baik. Iya, Pak Ijeng. Kira-kira pernikahannya mau dilaksanakan bulan apa? Tanggal berapa dan hari apa? Kita laksanakan bulan depan saja, Bu. Di hari Rabu tanggal 8. Tanggal itu merupakan tanggal yang spesial untuk keduanya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, saya setuju aja. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi supaya pernikahan Cynthia dan Rusdi berjalan dengan baik. Syarat apa lagi yang harus dilakukan keluarga kami, Bu? Selain cincin pertunangan ini, apa yang harus kita siapkan, Bu? Rusdi harus memberikan Cynthia mahar uang tunai 200 juta, perhiasan 50 gram, mobil sama rumah, dan barang-barang mewah lainnya. Maaf, Bu, saya pikir itu terlalu berat bagi kami yang hidup sederhana seperti ini. Rusdi juga nggak akan bisa memenuhi permintaan Ibu. Kalau Rusdi serius ke anak saya, Rusdi pasti mampu memenuhi syarat tadi. Kalau dia nggak serius, berarti nggak mampu. Bu, Ibu ngomong apa sih? Terserah Rusdi mau dibawa apapun aku terima, Bu. Aku nggak pernah nego, Bu. Yang penting niat Rusdi tulus sama aku, Bu. Gak bisa, hidup gak cukup ya kalau hanya dengan cinta. Ibu gak mau kamu hidup miskin. Bu, tunggu, Bu. Jangan kayak gini. Aku nggak pernah maksa Rusdi untuk mahar yang akan dia bawa, Bu. Ibu nggak berhak bersikap seperti itu, Bu. Ibu seperti seseorang yang tidak punya hati, Bu. Cynthia, nggak apa-apa. Aku bakal usahain syarat itu buat kamu. Jangan panik ya. Aku pasti bisa. Aku kan punya tabungan, jadi aku bakal pakai uang itu. Tapi syarat ini nggak masuk akal, Rusdi. Aku nggak masalah kamu bawa apapun. Yang penting kamu benar-benar serius ke aku. Kenapa kamu harus mengiyakan semua ini, Rusdi? Aku nggak mau kalau syarat ini membebani kamu. Nggak apa-apa, aku terima syarat itu. Kamu nggak boleh merasa bersalah ya, karena aku tahu betul apa yang diinginkan orang tua untuk anaknya.
Rusdi, apa kamu yakin akan menerima syarat itu? Kita nggak punya uang sebanyak itu, Rusdi. Ibu, kamu benar. Kamu mau pakai uang apa? Kita nggak punya apa-apa, Rusdi. Ayah rasa kamu batalkan saja pernikahan ini. Ayah nggak mau kamu dihina, Rusdi. Ibu, ayah, aku pasti bisa memenuhi syarat itu. Aku punya tabungan. Aku akan memakai tabungan aku. Tapi nggak cukup, Rusdi. Jangan memaksakan sesuatu yang kita nggak mampu. Kamu pikir harga mobil itu seharga baju yang kita pakai? Sayang, kamu nggak perlu nurut sama syarat ibu. Aku nggak pernah minta itu. Aku mohon jangan dengerin ibu. Kamu dengerin aku aja ya. Aku calon istri kamu. Jadi kamu harus berpihak ke aku, Rusdi. Ayah, ibu percaya sama aku ya. Aku pasti bisa. Aku bakal beli satu persatu syarat itu. Satu persatu? Pernikahan kalian aja bulan depan. Apa yang mau kamu beli, Rusdi? Kamu pikir permintaan calon mertua kamu itu seharga permen? Bu, kita doain aja anak kita. Semoga aja ada rezeki yang datang, Bu. Bapak mau Rusdi bahagia sama pilihan dia. Meskipun sulit bagi Rusdi untuk memenuhi syarat itu. Mobil apaan ini? Kamu mau kasih Cynthia mobil bekas, ha? Gak boleh. Kamu buang aja mobil butut ini. Saya nggak akan nerima mobil ini. Tapi mobil ini masih layak pakai, Bu. Walaupun bekas, mobilnya masih bagus. Yang penting Cynthia nggak kepanasan. Untuk syarat yang lain masih saya usahakan, Bu. Bagus dari mananya sih? Ini jelek, saya nggak suka. Anak saya itu harus dapat mobil baru. Anak saya juga masih terjaga ya. Bisa-bisanya ngasih mobil bekas gini. Nggak ada. Sana-sana, bawa pergi. Bu, ibu ngomong apa sih? Aku nggak masalah Rusdi ngasih aku mobil ini. Mobilnya masih layak pakai. Ini masih bagus. Aku suka sama mobil ini. Gak boleh. Mobil kayak gini harusnya ada di tempat sampah, bukan terparkir di rumah kita. Saya nggak mau nerima mobil butut ini. Kamu bawa aja ke rumah kamu. Dan jangan berani muncul dengan mobil ini. Bu Ista, ibu nggak pantas ngomong gitu, Bu. Rusdi sudah berusaha untuk meyakinkan ibu kalau dia bisa. Setidaknya hargai usaha calon menantu ibu. Ini bukan urusan Bu Naya. Jadi ibu pergi aja dari sini. Mau saya ngomong apapun itu, ya suka-suka saya. Bu, ibu, Rusdi, aku minta maaf. Aku nggak bisa kontrol ibu. Aku selalu ngelarang ibu bersikap seperti ini. Tapi ibu nggak mau dengerin aku. Gak apa-apa, Cynthia. Ini salah aku kok. Harusnya aku nggak bawa mobil ini. Pikiran aku terlalu pendek. Jadi aku sembarang bertindak seperti ini. Aku benar-benar malu. Kenapa ibu harus kayak gini? Saya ikutan malu, Bu. Meskipun saya bukan ayah Cynthia, kok Bu Ista segengsi itu ya hidupnya. Padahal kalau hidup penuh gengsi itu nggak bakal tenang. Karena apa-apa itu harus sempurna. Kalau nggak sempurna, nggak akan bisa menjalani hidup ini. Nggak tahu, Pak. Cuma saya nggak mau berurusan sama Bu Ista lagi. Dia sudah menyakiti hati Rusdi. Saya harap Rusdi membatalkan pernikahan dia sama Cynthia. Saya peka kok apa yang diinginkan Bu Ista. Tapi cara dia yang salah. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi Bu Ista terlalu berlebihan. Kalau dia mau mahar gede, harusnya nikahin aja Cynthia sama orang kaya. Pak Yanto, Bu Naya, saya tahu banget kalian berdua iri sama kekayaan yang saya miliki kan. Sehingga yang kalian bisa itu cuma membicarakan saya di belakang. Buat apa saya iri, Bu? Allah melarang kita. Lebih baik bersyukur dengan apa yang saya miliki daripada saya iri sama Bu Ista. Bu Ista, jangan malu karena punya calon menantu sederhana, Bu. Malulah ketika ibu tidak menghargai usaha orang lain, Bu. Hei tetangga gak punya malu. Harta itu penting dalam kehidupan setelah menikah. Kalau anak saya dapat mahar kecil, ya saya nggak maulah. Kemewahan itu harus. Apa itu kesederhanaan? Cukup ya, jangan bahas keluarga saya lagi. Kalau udah kayak gini susah sih, Bu. Mau kita kasih nasihat atau kita bawa Bu Ista ke Ustadz pun gak akan berubah, Bu. Yang ada dia makin kesetanan. Pak Yato bener, gak lama juga keluarga Rusdi bakal capek. Ayah sudah bilang beberapa kali sama kamu, jangan mencintai wanita yang tidak setara dengan kita, Rusdi. Ayah, perasaan kepada seseorang itu tidak bisa ditebak akan singgah kepada siapa, Ayah. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sesayang itu sama Cynthia. Apa cinta dan kasih sayang kamu dihargai oleh Bu Ista? Enggak, Rudi. Bu Ista hanya menginginkan harta yang berlimpah. Tapi aku nggak mau mengakhiri hubungan aku sama Cynthia, Bu. Kita sudah menjalani hubungan ini sejak SMA, Bu. Aku nggak bisa kalau hubungan ini berakhir begitu aja. Kamu nggak sakit hati? Kamu nggak masalah harga diri kamu diinjak-injak? Kamu nggak apa-apa kalau kamu terus dihina?
Ayah sakit hati Rusdi. Niat baik kamu harus bersyarat sebesar ini. Mobil yang tadi kamu bawa aja ditolak mentah-mentah kan. Lalu apa yang kamu harapkan Rusdi? Cinta itu nggak akan cukup. Cukup Rusdi, ibu ayah nggak sanggup lagi. Ibu nggak bisa membantu kamu lagi. Kita sudah berusaha memenuhi permintaan, tapi tetap ditolak Bu Ista. Ibu nggak kuat lagi. Ayah juga nggak bisa bantu kamu Rusdi. Membatalkan pertunangan dan rencana pernikahan ini nggak akan merendahkan kamu Rusdi. Dengan kamu membatalkan semuanya, kamu akan selamat. Pokoknya kamu harus membawa kembali cincin pertunangan yang ada di Cynthia. Kamu batalin semuanya Rusdi. Wanita bukan cuma Cynthia. Kamu bisa cari pengganti dia. Aku harus apa? Apa yang harus aku lakukan? Mengganti posisi seseorang itu nggak akan mudah. Apalagi hubungan ini sudah jalan selama bertahun-tahun. Rusdi, udah berapa hari ini kita nggak ketemu? Kamu juga jarang balas chat aku. Kalian ketemu, kamu minta cincin ini. Cynthia, maaf kita batalin pernikahan kita ya. Cincin ini juga bakal aku bawa. Aku nggak kuat sama permintaan ibu kamu. Enggak, kita nggak bisa batalin pernikahan kita. Aku nggak mau hubungan kita berakhir Rusdi. Aku bisa ngomong ke ibu soal syarat yang nggak masuk akal itu. Percuma Cynthia, ibu kamu nggak akan dengerin kamu. Ini demi kebaikan kita berdua. Jadi kita batalin aja ya. Aku tertekan. Aku nggak bisa menjadi menantu idaman ibu kamu. Kita berdua bisa minta keringanan sama ibu. Lagian kita yang mau menikah Rusdi. Harusnya kamu nggak peduli soal itu. Cynthia, dengerin aku. Kalau aku nggak bisa memenuhi syarat itu, kita berdua juga nggak akan bisa bersatu. Kata-kata kamu tadi nggak semudah tindakan. Aku benar-benar nyerah. Bahkan ayah sama ibu juga nggak bisa bantu aku lagi. Bagus, batalin aja semuanya. Kalau nggak bisa kasih mahar besar, buat apa juga jadi menantu saya? Kamu cari aja wanita yang setara sama kamu Rusdi. Iya Bu, saya pamit. Jaga Cynthia ya Bu. Jangan biarin dia nangis karena ini. Udah tahu nggak mampu, tapi sok-sokan pengen jadi menantu saya. Syarat jadi menantu saya itu harus kaya raya. Anak saya ini hidupnya penuh kemewahan. Masa setelah menikah harus hidup miskin sih? Tega ya ibu sama aku. Gara-gara ego ibu, aku gagal nikah sama orang yang aku cintai Bu. Aku nggak suka sama kekayaan ini Bu. Aku benci ibu terlalu menyombongkan diri. Emangnya kamu mau kalau hidup kamu hanya dengan cinta? Kamu mau kalau hari-hari kamu makan cinta, hah? Ibu nggak paham apa yang aku maksud Bu. Aku benci sama ibu. Ibu udah ngancurin kebahagiaan aku. Dasar anak durhaka, bisa-bisanya benci sama ibu sendiri. Udah lama nih aku nggak pakai cincin-cincin mahal ini. Kebetulan mau pergi, aku harus pakai perhiasan nih. Hah? Cincinku? Kenapa berubah jadi batu bata? Siapa yang sudah melakukan ini? Harga cincin ini tuh lumayan mahal loh. Oh my god, oh my god, oh my god. Kenapa kalung sama anting ini juga berubah? Pasti ada pencuri yang punya ilmu gaib nih. Jadi perhiasan asli aku ditukar sama benda murahan ini. Coba aku ambil amplop itu. Siapa tahu nggak akan berubah. Tidak. Kenapa semuanya berubah seperti ini? Pasti ada pencuri. Hanya saja aku nggak bisa lihat. Aku harus membuka mata batin aku. Bu, ibu kenapa sih teriak malam-malam gini? Ibu mau bikin masalah lagi Bu? Atau ibu lagi cari perhatian supaya banyak tetangga yang datang ke rumah? Kamu gak lihat semua perhiasan ibu berubah jadi murahan? Ini adalah contoh dari sifat sombong ibu. Jadi kenapa ibu harus berteriak histeris Bu? Gak ada gunanya. Ya jelas ada dong. Ibu beli perhiasan ini pakai uang, bukan pakai daun. Bener-bener aneh. Pasti ada pencuri gaib nih. Mana ada Bu, ngaco banget sih. Selain malu-maluin, ibu juga bikin aku stres. Ibu perusak kehidupan anaknya sendiri. Semenjak gagal bertunangan, Cynthia jadi sensi banget sama aku. Bu Ista, ngapain sih pengen minjem perhiasan saya? Katanya ibu punya segalanya. Kok ini pinjam sih? Apa ibu mulai bangkrut Bu? Jadi ibu pengen kelihatan kaya raya tapi pakai perhiasan saya. Bu Naya, tahu nggak Bu, perhiasan di rumah saya itu berubah jadi benda-benda aneh. Saya curiga ada pencuri yang memiliki ilmu gaib Bu. Mana ada pencuri gaib Bu? Kalaupun ada, ya dia berubah jadi babi dong. Saya serius Bu, setiap kali saya sentuh perhiasan atau uang saya pasti bakal berubah Bu. Entah jadi batu bata, jadi daun kering, bahkan jadi paku penyok. Tapi cuma punya Bu Naya yang nggak berubah Bu. Kok jadi bawa-bawa perhiasan saya? Jelas punya saya nggak akan berubah lah, karena saya nggak sombong kayak Bu Ista.
Tapi kok aneh banget ya Bu, masa cuma punya saya aja yang berubah? Harusnya pas saya sentuh perhiasan Bu Naya, perhiasan ibu juga ikut berubah dong. Udah mah minjem, ngata-ngatain pula. Emang tetangga kurang asem nih. Saya bukan ngata-ngatain Bu, saya cuma aneh aja. Masa iya perhiasan bisa berubah jadi batu coba? Kan aneh banget. Gak ada yang aneh Bu, bisa aja ini karena kesombongan ibu yang terus pamer. Terus itu perhiasan pada muak sama ibu, makanya perhiasan itu berubah wujud. Gak ada hubungannya Bu, jangan berpendapat seperti ahli karena pendapat ibu itu gak jelas. Minimal pendidikan tinggi dulu, baru berpendapat seperti orang yang jelas. Kalau iri itu bilang Bu, bukan yang menjelekin pendapat saya. Mau berpendidikan saya tinggi atau enggak, manusia itu berhak memberikan pendapat Bu. Iya, berisik banget deh. Berisik, situ yang berisik. Aduh, pokoknya saya kesel banget Bu. Untungnya kalian berdua nggak jadi besanan sama Bu Ista. Coba bayangin kalau jadi, bisa-bisa perang dunia terus. Bu Naya bener Bu, tapi saya mau nanya deh, emangnya Bu Naya habis ketemu sama Bu Ista ya? Kok dia bisa kesel sama ibu? Tadi pagi dia datang ke rumah saya minjem perhiasan. Bu Ista malah ngomong gini, kok perhiasan Bu Naya nggak berubah jadi batu sih? Pokoknya Bu Ista itu kayak iri sama saya. Perhiasan berubah jadi batu, maksudnya gimana Bu Naya? Apa semua perhiasan yang Bu Ista miliki berubah? Iya Pak, Bu Ista yang bilang sendiri, padahal itu azab buat dia. Tapi Bu Ista malah bilang ada pencuri yang memiliki ilmu gaib. Dasar nenek lampir dia tuh, bisanya nuduh terus. Nggak ada berubahnya ya, padahal sudah banyak orang yang sakit hati karena dia, termasuk saya. Hati saya sakit banget ngeliat anak saya dipandang rendah. Semua usaha yang dilakukan anak saya tidak pernah dihargai. Sabar ya Bu, semoga Bu Ista si sombong dan tukang pamer itu hidup menderita. Dia nggak boleh bahagia karena sudah menyakiti hati banyak orang. Hati memang sakit, tapi kami sekeluarga sudah sepakat dan sudah berjanji kami tidak akan dendam atau semacamnya, karena kami menyerahkan rasa sakit ini kepada Allah. Hati kalian baik sekali, semoga Rusdi cepat mendapatkan pengganti ya, dan keluarga wanita pengganti itu bisa menerima kekurangan maupun kelebihan Rusdi. Amin. Kenapa rumah mewah ini seperti ingin rapuh? Apa semua keanehan yang selalu terjadi itu karena keserakahan aku ya? Berubah jadi batu lagi? Apa aku nggak akan bisa memiliki kekayaan lagi? Apa aku nggak akan bisa memakai perhiasan seperti dulu lagi? Ini azab buat ibu. Selain sombong dan suka pamer, ibu juga menghancurkan masa depan aku yang hampir sempurna. Karena gengsi ibu, masa depan itu hancur berkeping-keping Bu. Cynthia, ibu gak ada niat menghancurkan masa depan kamu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Cynthia. Tapi cara ibu ini salah Bu. Aku malu, aku sakit, aku menderita. Bahkan aku kesepian tanpa adanya Rusdi di samping aku Bu. Cynthia sekecewa itu sama aku. Tapi aku juga bersikap seperti ini karena sayang sama dia. Apa sikapku ini terlalu berlebihan ya? Kamu mau kemana, Cynthia? Kenapa kamu bawa koper segala? Kamu gak akan ninggalin ibu kan? Bu, aku malu Bu. Ibu terlalu tamak dan mata duitan. Ibu menghancurkan segalanya, mulai dari mimpi aku bahkan masa depan aku Bu. Ibu gak pernah menghancurkan mimpi kamu, Cynthia. Ibu kan sudah bilang ibu menginginkan yang terbaik untuk anak ibu. Yang terbaik ibu bilang. Bu, asal ibu tahu ya, gak ada wanita seberuntung aku Bu. Aku bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari Rusdi. Dan gak ada juga laki-laki seperti Rusdi yang mampu memberikan cinta sebesar itu Bu. Tapi dengan mudahnya ibu menghancurkan kita berdua. Ibu seperti tembok tinggi yang menghalangi hubungan aku sama Rusdi Bu. Maafin ibu ya. Kamu pasti bisa menemui cinta sejati yang setara sama kita. Cukup Bu, gak ada kata maaf bagi ibu. Dan cinta aku udah habis di Rusdi. Jadi aku gak tahu apa aku bisa membuka hati untuk seseorang selain dia. Tapi kamu jangan pergi dari rumah ini, ibu. Aku bakal tetap pergi Bu. Aku gak mau tinggal bareng ibu lagi. Ibu diam aja di rumah mewah ini dan tinggal bersama barang-barang yang tak berguna itu. Aku sudah kehilangan semuanya. Kekayaan, hidup mewah, bahkan anak sendiri. Sekarang aku hanya sendiri di rumah besar ini. Pasti rasanya akan sangat hampa. Tapi mau bagaimana lagi? Ini azab karena harta yang selalu aku agung-agungkan.